Mereka ini juga agak khawatir dengan debut solo dari Lisa. Vicky Zhao itu medsosnya tidak bisa diakses karena telah disensor oleh pemerintah Cina. Wah, tegas juga ya pemerintah Cina. Indonesia kapan sih kayak Cina? Annyeonghaseyo Chungudul, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Everything is okay dong ya? Dan buat kalian yang lagi bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang apa yang terjadi di industri hiburan Cina. Karena kalau aku lihat ya, itu banyak banget deh artis-artisnya yang mau diboykot. Habis itu, ada juga kebijakan baru, dan ternyata kebijakannya ini dapat mempengaruhi industri music K-pop. Waduh, jadi penasaran ya? But wait, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like dan komen kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, baru-baru ini aku itu dapetin berita bahwa ada beberapa aktor dan juga aktris dari Cina itu kayak mau diboykot. Salah satunya adalah yang lagi naik daun, yaitu Zhang Zehan. Udah kenal dengan yang namanya Zhang Zehan dan udah tahu apa yang terjadi dengan dia? Belum tahu ya? Zhang Zehan adalah aktor dari Cina yang cukup populer dan telah banyak bermain di sejumlah drama dan juga film. Selain itu, dia ini juga merupakan seorang atlet dan penyanyi. Dan baru-baru ini Zhang Zehan menjadi salah satu selebriti yang namanya terancam menghilang dari dunia hiburan bahkan juga internet. Meski alasan pastinya juga belum diungkap ya, dikatakan bahwa hal tersebut merupakan usaha dari Cina untuk mengontrol budaya penggemar agar publik tidak terpengaruh perbuatan negatif dari para selebriti. Dan Cinggu, Zhang Zehan ini ternyata pernah terjerat dengan beberapa skandal. Skandal pertama misalnya adalah saat dia itu mengunjungi kuil Yasukuni. Hal tersebut mendapatkan kritikan dari netizen karena kuil itu ternyata dipersembahkan untuk menghormati tentara-tentara Jepang yang meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Ia juga dianggap tidak nasionalis karena Jepang menginvasi Cina pada kala itu. Selain itu, dia ini juga mengunjungi kuil lain untuk menghadiri pernikahan. Berdasarkan laporan, ia mendatangi perkawinan anak dari mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang masih keturunan petinggi militer Jepang. Dan karena itu, ia semakin mendapatkan kritikan yang keras dari netizen. Lalu, dia ini juga pernah berfoto bersama dengan Dewi Sukarno. Hal ini ternyata menjadi sesuatu yang sensitif karena sosok mantan istri Presiden pertama Indonesia tersebut cukup kontroversial di Cina. Dewi sering dikritik karena dianggap mengungkap pandangan yang salah soal invasi Jepang ke Cina. Dan tak lama kemudian, jejak dari Zhang Zehan mulai menghilang dari internet. Weibo dan Douyin resminya tidak bisa diakses lagi setelah ia dianggap tidak patriotik. Perwakilan Weibo menyatakan jika ia adalah public figure dengan banyak penggemar yang seharusnya punya pengetahuan dasar mengenai sejarah bangsa. Kabar terbaru dari Zhang Zehan adalah ia sudah diboykot dari industri hiburan dan kontraknya dengan berbagai merek itu sudah diputuskan. Dilaporkan sebanyak 27 merek menghentikan kerjasamanya, mulai dari Coca-Cola hingga Lanpin. Begitu juga dengan proyek film dan juga drama. Dan guys, nggak hanya Zhang Zehan saja, tapi ada juga aktor dan aktris Cina lainnya yang mana karir mereka dalam kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan banget. Misalnya ada Vicky Zhao. Baru-baru ini, Vicky Zhao itu medsosnya tidak bisa diakses karena telah disensor oleh pemerintah Cina. Sebenarnya untuk Vicky Zhao belum ada alasan jelas kenapa hal itu terjadi kepadanya. Namun diduga karena Vicky ini pernah terlibat sejumlah skandal dan kedekatannya bersama dengan Jack Ma. Yang kedua itu ada Kris Wu. Jadi Kris Wu sendiri seperti yang kalian tahu bahwa dia pernah terjerat skandal yang benar-benar gede banget skandalnya, yaitu tentang kasus bersama dengan anak-anak di bawah umur. Dan dia juga terancam akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dikarenakan permasalahan tersebut. Dan bahkan karirnya di Cina juga bisa terancam tidak bakalan ada lagi, alias dia itu kayak bakalan pensiun deh dari industri hiburan yang berada di Cina. Yang berikutnya itu ada Pan Bingbing. Untuk Bingbing sendiri, dia ini pernah menjadi artis Tiongkok dengan bayaran tertinggi dan dia ini juga sempat menghilang karena masalah penunggakan pajak itu mencapai 123 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliunan rupiah. Berdasarkan laporan media lokal sih, Bingbing sudah membayarnya hanya dalam waktu 2 hari saja. And the last itu adalah Zheng Shuang. Zheng Shuang sendiri itu pernah menjadi perbincangan sejak awal tahun setelah disebut telah menelantarkan anak-anak yang telah direncanakannya bersama dengan sang mantan kekasih. Dilaporkan jika wanita tersebut bahkan sempat meminta ibu pengganti di Amerika untuk mengaborsi bayi-bayi yang sedang dikandung. Tak lama kemudian, aktris itu juga terlibat kontroversi lain, yakni tuduhan penggelapan pajak. Wah, tegas juga ya pemerintah Cina, dan aku yakin banyak dari kalian yang pengen Indonesia kapan sih kayak Cina?
Guys, lebih baik jangan terlalu membanding-bandingkan ya negara kita dengan negara lain. Oke, aku tahu kalian mungkin pengen supaya pemerintahnya tegas, I know about that. Tapi nanti kalau udah dibuat sama, pasti kalian juga akan protes kayak gitu. Tapi jujur, aku tuh pengen ada perubahan di industri hiburan, ya bisa disortir lah sedikit, terutama dalam talent-talentnya. I think so sih. Dan gak hanya tentang aktor dan aktris yang mau diboykot, tapi seperti yang aku dengar, ada juga kebijakan baru tentang bagaimana kegiatan per-idolan seperti itu. Mulai dari ngebeli album sampai melakukan penggalangan dana untuk melakukan beberapa project, baik itu untuk menyambut debut solo dari seorang idol K-pop dan juga bahkan dalam perayaan ulang tahun seorang idol K-pop. Yang mana seperti yang kalian tahu bahwa penggemar dari Cina ini memang terkenal sangat loyal banget, baik dalam ngebeli album dalam jumlah yang gede-gedean. Habis itu mereka ini juga kalau dalam merayakan ultah, menyambut debut solo dari seorang idol dan bahkan menyambut comeback mereka itu kayak gila-gilaan banget gitu, kayak pesta banget gitu, meriah banget guys. Dan sekarang itu sudah dibatasi dan tentu ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam industri musik K-pop, terutama dalam pembelian album. Yang mana seperti yang kalian tahu bahwa pembelian album menjadi salah satu pemasukan bagi industri musik K-pop sendiri. Dengan berkurangnya pembelian dari penggemar-penggemar Cina, ini tentu akan memberikan impact yang gede. Dan baru-baru ini, seperti yang aku baca-baca komentar dari para netizen, terutama para Blink di komunitas Blackpink seperti itu, ada yang mengatakan bahwa mereka ini juga agak khawatir dengan debut solo dari Lisa. Karena untuk Lisa sendiri, dia ini punya penggemar yang besar banget di Cina, gila, fanbase-nya itu gede banget. Dan banyak dari Blink yang pada awalnya itu berpikiran bahwa fanbase yang gede dari Lisa yang berada di Cina, ini akan menjadi salah satu yang akan ngebeli album solo dari Lisa dalam jumlah yang banyak. Namun dikarenakan ada pembatasan seperti itu, kita nggak tahu bagaimana jumlah pembelian album untuk Lisa, apakah akan sebanyak yang kalian pikirkan atau akan berkurang. Well, let's see bagaimana kedepannya. Intinya kita harapkan yang terbaik aja ya buat debut solo dari Lisa. Bahkan di Cinggu ada yang lagi heboh banget, yaitu tentang akun fansite Cina Jimin dari BTS yang diblokir oleh Weibo dikarenakan mendukung selebriti secara tidak rasional dengan proyek pesawat khusus. Jadi diumumkan bahwa situs penggemar BTS Jimin di Cina yaitu Jimin Bar telah dihukum oleh Weibo karena iklan pesawat crowdfunding mereka baru-baru ini. Jimin Bar juga telah merencanakan pesawat khusus untuk merayakan ultah dari Jimin. Dan hal ini merupakan sejalan dengan langkah-langkah baru yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok untuk menekan apa yang mereka sebut sebagai penyembahan idol yang tidak rasional. Mereka juga sebelumnya telah merencanakan iklan yang cantik dengan membungkus pesawat dari Jeju Air dengan spanduk ulang tahun Jimin, sesuatu yang sebelumnya belum pernah terlihat di K-pop. Pengumuman oleh Weibo menyampaikan vonis pada proyek Jimin Bar. Jimin Bar juga telah dilarang memposting di platform selama 60 hari. Selain itu, pemerintah Cina juga membuat kebijakan baru, terutama untuk idol pria, yang mana mereka itu dilarang pakai makeup yang tebal, alias kayak menunjukkan citra yang feminim. Dan untuk bayaran tinggi itu juga diatur banget loh guys. Administrasi Radio dan Televisi Nasional itu mengatakan dalam pemberitahuan online bahwa mereka akan memperkuat regulasi atas program budaya, menindak konten yang dianggap tidak sehat serta gaji bintang dan juga penghindaran pajak. Regulator Cina telah memperketat pengawasan mereka atas jumlah besar industri mulai dari teknologi hingga pendidikan untuk memperkuat kontrol atas masyarakat dan sektor-sektor utama ekonomi setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan yang tak terkendali. Pada hari Senin, mereka memperkenalkan aturan baru yang membatasi jumlah waktu yang dapat dihabiskan anak-anak di video game. Industri hiburan juga memasuki garis bidik mereka setelah serangkaian skandal selebriti yang melibatkan penghindaran pajak dan juga tentang kekerasan seksual. Bahkan lalu regulator internet Cina juga mengatakan akan mengambil tindakan terhadap apa yang digambarkan sebagai budaya penggemar selebriti yang kacau. NRTA mengatakan peraturan yang membatasi pembayaran untuk aktor dan tamu harus ditegakkan secara ketat dan mereka harus didorong untuk berpartisipasi dalam program kesejahteraan publik serta memikul tanggung jawab sosial. Pemilihan aktor dan juga guest itu harus dikontrol dengan hati-hati dengan kriteria literasi, politik, dan juga perilaku moral. Pemberitahuan itu juga mengatakan bahwa apa yang disebut selera cacat, seperti estetika cowok yang feminim, dalam program itu harus diakhiri. Hiburan yang melibatkan selebriti internet yang vulgar, skandal, dan juga memamer kekayaan harus ditolak. Budaya penggemar yang tidak sehat harus ditindak, dan segmen pemungutan suara dari program dikontrol dengan ketat, dengan dorongan bagi penggemar untuk menghabiskan uang, dan voting dilarang keras. Cina juga memiliki aturan ketat guys pada konten mulai dari video game hingga film dan juga musik dan menyensor apapun yang diyakini melanggar nilai-nilai inti sosialis. Pihak berwenang dan media pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menyesali bagaimana anak laki-laki di negara itu perlu menjadi lebih jantan dan mengkritik bintang pria yang suka pakai make up tebal dan memproyeksikan citra yang feminim.
kesimpulan untuk video kali ini adalah memang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina itu benar-benar tegas banget. Dan ini tentu akan memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positif ini tuh akan memberikan citra yang benar-benar baik untuk artis dari Cina. Artis dari Cina itu pasti akan punya image yang baik gitu. Dan ini juga dapat mengontrol bagaimana budaya peridolan di negeri Cina sendiri. Seperti yang kalian tahu bahwa memang penggemar dari Cina ini adalah salah satu penggemar yang terkenal loyal untuk menghabiskan uangnya demi mendukung idol K-pop dan juga mendukung artis-artis favorit mereka di belahan negara lain termasuk di negara mereka sendiri. Dan untuk dampak negatif ini mungkin akan menjadi salah satu ancaman juga bagi selebriti yang punya skandal kayak gitu. Kalau mereka terkena skandal apalagi masalah patriotisme dan juga skandal-skandal gede lainnya, mereka punya peluang yang kecil untuk dapat bertahan di industri hiburan. Dan untuk para penggemar, ini juga dapat menghambat kebebasan mereka untuk menghabiskan uang mereka sebanyak-banyaknya kepada idol yang mereka cintai. Well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang kebijakan dari Cina yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. I'm Yusuf Pamit, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi di kolom komentar. Annyeong cinggu, 감사합니다, goodbye.